Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Eka Amalia SPD. Saya guru produktif tata busana di SMK Budi Utomo, Jombang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan piloting guru tertentu tahap 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2400103922698002. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Budi Utomo Jombang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Oke, alhamdulillah jika masih diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Sebelum dimulai, Ibu minta tolong untuk dibersihkan dulu lingkungan kelasnya, seperti yang di kolong meja, di bawah meja, amal soleh, dipungut sampahnya dan dibuang ke tempat sampah, ya? Bersih, Bu. Ya? Sudah bersih, soalnya sebelum pelajaran dimulai, kelasnya sudah dipiket. Oh iya, baik, terima kasih kalau sudah dipiket ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap semua. Berarti 31 anak masuk semua ya? Iya. Baik, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Oke, sebelum dimulai, minta tolong untuk ketua kelas membacakan doa dan memimpin membacakan janji siswa ke teman-temannya. Duduk siap, gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala taatik. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala iman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdiri, gerak. Janji siswa. Kami siswa SMK Budi Utomo dari Mangu berjanji selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu berusaha menetapi dan melaksanakan 6 tabiat guru, yaitu jujur, amanah, muji, turun kompak dan kerjasama yang baik. 5. Selalu berusaha berkata, bersikap, berperilaku dengan baik, sopan dan santun dimanapun berada. Mengenang jasa pahlawan yang telah gugur di mendahului kita dan untuk menambahkan rasa nasionalisme pada diri kita, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pelajaran kita nyanyikan dahulu bersama-sama, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk ke tempat kalian masing-masing. Ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Tentang apa ya? Tentang pembuatan kolase, yang mana minggu lalu kalian sudah melakukan pembuatan kolase secara manual ya. Untuk hari ini kita membuat
mood board dengan digital. Ibu punya sedikit video, bisa kalian perhatikan? Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, di antara kelas ini ada belum yang pernah nonton video fashion show seperti ini? Ada nggak? Ada. Insya Allah semuanya sudah pernah ya? Ya, baik itu skala kecil maupun skala besar. Nah, kira-kira apa tuh pengalaman yang paling berharga setelah melihat fashion show seperti itu? Ya, Ilma? Ketika saya melihat fashion show baik secara langsung atau video, saya sangat tertarik pada fashion show karena kebanyakan desain-desain yang ditampilkan itu unik-unik dan beragam. Kemudian dari pakaian sendiri itu cuttingan warnanya itu terlihat sangat elegan. Elegan ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya, kalau lihat fashion show pasti sasaran utamanya itu tiga desainnya. Yang jadi ciri khas dari seorang desainer itu apa? Mesti desain. Desain itu dari warnanya, dari cuttingnya, dari potongan polanya dan sebagainya itu. Sebelumnya Ibu punya quotes, yaitu nih, jangan pernah meremehkan potensimu, kamu mampu meraih apapun yang kamu inginkan. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia, setiap peserta didik itu memiliki potensinya. Dan kalian terus harus bisa mengasah potensi yang ada dalam diri kalian itu sehingga kalian bisa nanti menjadi orang yang sukses ya, amin. Tetap semangat ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui tayangan gambar peserta didik dapat menelaah pengertian sumber ide dan mood board. Kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu membuat sumber ide ya dan membuat mood board secara digital menggunakan aplikasi Canva, yang kemudian diaplikasikan pada pembuatan busana wanita secara manual. Maksudnya secara manual itu apa? Menggunakan tangan, ya. Jadi tidak menggunakan alat atau digital ya. Oke. Nah, langsung ke materi hari ini. Ibu mau menerangkan sedikit tentang sumber ide dan mood board itu sendiri. Di sini ada sumber ide. Pengertian dari sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide seseorang untuk menciptakan desain baru. Ini ada contoh sumber ide dari sejarah dan pakaian tradisional penduduk dunia, termasuk pakaian dari daerah. Bisa kalian lihat di depan ada beberapa contoh nih, pakaian daerah di berbagai daerah. Terutama yang ini ya. Ini apa nih yang di tengah-tengah ini? Kebaya. Ciri khas dari mana? Indonesia. Ya. Dari ketiga model pakaian daerah ini bisa nanti dikembangkan lagi dalam sebuah desain. Ya, jadi tidak melulu monoton seperti itu, tapi bisa dikembangkan lagi ke desain yang lebih menarik. Kemudian, nah, ada sumber ide dari benda-benda alam, seperti bentuk dan warna dari tumbuhan, binatang, bentuk geometris dan abstrak. Bentuknya juga sama, jadi warnanya menyerupai dari sumber ide ini. Yang ketiga, sumber ide dari peristiwa-peristiwa penting nasional maupun internasional. Contohnya seperti gambar ini ada peristiwa apa ini? Natal itu identik dengan warna apa? Merah. Dan sumber ide pakaian kerja, misalnya pakaian bengkel, pelaut, koki, perawat, pramugari dan sebagainya. Penerapan sumber ide ada 4. Pertama, ciri khas, ada warna, bentuk dan tekstur. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ya, Ibu lanjut ya. Oke. Nah, nomor 1 dari ciri khas. Ciri khas ini diambil dari ciri khas sumber ide yang tadi yang sudah Ibu tayangkan tadi sebelumnya. Ya. Oh, ini kayak baju pelaut gitu. Yang terakhir ada ini contoh dari pengembangan dari kebaya. Ya, kerahnya pakai kerah kutu baru, tapi dia dimodifikasi lebih stylish lagi, yang kekinian ya, menggunakan bahan denim. Ada warna. Nah, warna di sini diambil dari warna yang dijadikan sumber ide tadi. Contohnya di sini ada burung, diambil warnanya, jadi warnanya abstrak seperti warna burung ya.
Nah, di sini bentuk contohnya yang ada di sini. Ini gedungnya kan seperti bertekstur tingkat ya. Otomatis baju yang dihasilkan karena dia terinspirasi dari gedung itu, bentuknya seperti kipas yang dilipit-lipit. Pakai teknik apa? Plisket. Ya. Apa itu mood board? Boleh minta tolong dibaca bersama-sama? Tujuan pembuatan mood board. Apa aja tujuannya? Yang pertama, menentukan tujuan, arah, dan sebagai panduan dalam membuat karya cipta. Kemudian membangun mood atau feel atau apa? Perasaan seseorang desainer. Kemudian mengarahkan koleksi busana ke dalam satu tema. Jadi dalam satu tema busana itu semuanya satu arah. Cara membuat mood board digital, ya. Namanya digital berarti apa? Berhubungan dengan teknologi, seperti itu. Yang pertama menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua menyiapkan aplikasi yang akan digunakan. Kita menggunakan aplikasi apa? Canva. Ketiga mengumpulkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema. Dan yang terakhir menyusun gambar-gambar tersebut. Oke. Nah, di sini ada contoh mood board dan hasil desain fashion. Jadi contoh mood board yang sudah diterapkan dalam desain busana seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah, paham ya? Tetap semangat? Semangat! Oke. Nah, tugas hari ini apa? Ya, pertama membentuk 5 kelompok. Nah, satu kelompok ada 6 sampai 7 orang. Ya. Minggu lalu Ibu sudah membentuk kelompok. Masih ingat ya kelompoknya ya? Nah, kalau misalnya masih ingat bisa tidak duduknya berkelompok? Oh sudah ya. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Oke, duduk berkelompok. Kemudian nanti kalian membuat mood board digital pada Canva dan menerapkannya pada desain busananya. Setelah itu diterapkan ke desain busana wanita secara manual. Kita punya waktu 30 menit. Kira-kira gimana? Sepakat? Maksimal 30 menit. Kalau tiba-tiba Bu, 20 menit sudah selesai. Bu, saya sudah selesai. Gimana? Nggak apa-apa ya, nanti langsung aja presentasi, bergiliran presentasinya. Nanti akan memberikan LKPD dan bahan ajar, silakan nanti ditulis masing-masing ke dalam laptop kalian ya. Bisa diketikkan, di sini sudah Ibu berikan LKPD kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan otomatis link ini akan masuk ke dalam Canva-nya Ibu Yulita. Jadi Ibu cukup ngecek dari sini, kelompok ini mengerjakan atau tidak. Nah ya gitu ya, jadi tolong diketikkan, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau perlu pertanyaan, perlu bantuan, silahkan nanti bertanya sama Bu Yulita ya. Oke, siap, selamat bekerja. Ya Ibu ada tambahan sedikit ini untuk yang LKPD yang per kelompok ya, yang per kelompoknya Ibu bagikan. Ya, ada pertanyaan? Ada kebingungan untuk mengerjakannya? Tidak ya, bisa ya. Untuk moodboardnya, coba Ibu boleh lihat sejauh mana ini? Sudah lumayan, masih 20% atau 30% ini, silakan dilengkapi ya. Dan bisa dibuat sketsanya segera ya. Oke, semangat ya. Ya. Boleh ya cari referensi lagi meskipun kemarin sudah dapat gambarnya, boleh kalau mau apa namanya cari lagi biar lebih berkembang lagi inspirasinya. Sepertinya sudah banyak yang mau jadi. Boleh ditunjukkan ke Ibu kelompok mana yang sudah jadi? Kalau sudah jadi, moodboardnya bisa dimasukkan ke LKPD-nya ya, ke lembar LKPD-nya. Sekarang, coba Ibu cek ya.
Untuk moodboardnya rata-rata sudah masuk semua ke LKPD Ibu ya. Oke, sekarang persiapan kalian presentasi, kita ajak bersama-sama ya. Ready? Bismillah. Putar. Silakan kelompok 2. Sekarang Ibu buka dulu LKPD-nya kelompok 2 ya. Hati-hati. Ibu buka. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas desain busana yang kami buat berdasarkan moodboard yang udah kami susun. Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ara. Saya Nisa. Saya Puput. Saya Nesa. Saya Caca. Saya Nima. Saya Sofi. Oke. Langsung aja, saya di sini mau ngejelasin filosofi dari desain yang judulnya R&B. Jadi, Candi R&B merupakan situs kuno yang terdapat di kota Jombang. Busana three pieces terdiri dari outer, inner, dan rok, yang menerapkan teknik makram sebagai creative fabric pada bagian muka dan belakang busana sehingga menjadi center of interest, serta terdapat cutting weighted pada bagian lengan. Ini hasil desainnya. Jadi desain kami di sini menggunakan lengan balon. Terus terdapat konsep di bagian lengan, bagian badan sebelah kiri kita kasih kreatif fabrik yaitu tali makram. Terus bagian bawah sini kita kasih variasi atau cutting asimetri. Jadi, ada yang mau ditanyakan dari desain busana kami? Sebelumnya saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Keila. Apa alasan kelompok kalian mengambil tema R&B? Jawabannya gampang, soalnya kan watak sekolah kita tadi kota Jombang, dan ciri khas dari kota Jombang itu Candi R&B salah satunya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Tidak ada. Baik, cukup dari kami. Apabila ada salah perkataan dan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Beri applause untuk kelompok R&B. Nah, selanjutnya kelompok berapa nih kira-kira? Kita lihat ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Yeay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Kami dari kelompok 3, sebenarnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Irma. Saya Laila. Saya Vela. Saya Margarita. Saya Novela. Saya Esti. Di sini kami akan mempresentasikan desain busana kami yang bertemakan Laros Ayu. Jadi tema busana Laros Ayu berarti Lare Osing Ayu yang digambarkan pada desain busana kebaya modifikasi. Terinspirasi dari kue klomben berbentuk oval mengembang yang diterapkan menjadi variasi lengan bishop. Terdapat kreatif fabric berupa anyaman yang diterapkan pada tengah muka busana serta pada bagian manset lengan. Jadi di sini ada desain kami yaitu di bagian lengannya terinspirasi dari kue klomben yang menjadi variasi lengan bishop. Terus ada juga anyaman itu di bagian tengahnya, anyaman di bagian lengan juga anyaman di bagian mansetnya. Terus ada di bagian depan ini ada sakunya. Di bagian ini itu tassel dan ini rok. Mungkin ada yang ditanyakan untuk busana yang bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latisa Udizariani. Di sini saya akan bertanya, yaitu dari busana yang kalian desain itu bisa digunakan pada kesempatan apa saja? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi untuk busana yang kami buat ini bisa digunakan dalam kesempatan seperti pesta, untuk mendatangi acara undangan dan untuk acara-acara yang bersifat formal. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak. Monggo. Kalau sudah, kami tutup. Sekian dari kami. Banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1, silakan.
Silakan maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan moodboard. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Putri. Nama saya Nadia. Nama saya Omika. Nama saya Nadia. Nama saya Nurul. Nama saya Azra. Jadi moodboard yang akan saya presentasikan adalah yang berjudul Maple of Autumn. Untuk filosofi desainnya, Maple of Autumn berarti daun maple berbentuk 5 sisi lancip yang berguguran di musim semi. Autumn identik dengan warna yang menggambarkan kenyamanan, kemewahan, dan keanggunan. Personal color of autumn dapat menggunakan warna earth tone seperti krem, coklat, peach dengan dipadukan perhiasan gold untuk mendapatkan looks yang mewah dan anggun. Perwujudan desain busana wanita three pieces dengan style feminin romantik terdiri dari blues, rock, dan rompi. Nah, di desain kami ini terdapat bolero dengan belahan samping, dan blusnya ini ada keras sangrainya, dan terdapat lengan bishop, terdapat juga manset, dan di roknya namanya rok suai dengan variasi belahan depan. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Keisha, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, dengan desain yang kalian buat ini, kira-kira siapa sih target marketnya? Jadi desain yang kami target marketnya untuk wanita karir usia 20 sampai 30 tahunan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah katanya, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadiin tangannya. Kelompok 5. Siapkan dirimu, kelompok 5. Oke, Ibu siapkan dulu LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan desain busana kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Floren, saya Friska, saya Bella. Desain kami yang berjudul Tau, yang artinya tangguh. Tema dari busana yang akan kami desain adalah busana klasik elegan, yang berarti tangguh dan terinspirasi dari kopi coklat pekat. Warna yang kami gunakan dalam desain yaitu coklat pekat, hitam, dan putih. Dalam pembuatan busana, bahan semi wool untuk blazer dan celana. Keseluruhan desain busana ini memiliki ciri khas mengenakan jas rapi dan elegan. Desain kami terdiri dari 3 bagian. Ada hem atau blus dengan lengan panjangnya, terus ada rompi dan celananya. Jadi bagian muka rompi ini dibikin asimetris, tidak sama. Terus blus depannya menggunakan leher bulat dengan model lengan licin bishop. Mungkin ada pertanyaan. Ya, perkenalkan, nama saya Oklita. Saya ingin bertanya, style desain yang kalian wujudkan termasuk style apa? Jadi style busana kami ini termasuk style klasik elegan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause untuk teman kalian. Oke, yang terakhir, mau tidak mau, siap tidak siap harus maju, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang kita kerjakan di sini. Saya Keisha Reskia, Saya Firsa. saya Kayla, saya Mutia, Saya Riswa. Saya Lain.
Kita mengusung tema dari East Java Majesty yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti keagungan Jawa Timur, dengan memadu-madakan berbagai macam warna, menampilkan desain busana khas budaya Jawa Timur berupa kebaya modifikasi dengan menambahkan kerah rever dan variasi lengan sayap yang mereka layaknya untayan kain tenun yang dibentangkan, serta diberikan perlengkapan obi dengan variasi tali yang menguntai. Bagian celana terdapat potongan bahan yang disambung dengan mata ikan sebagai kreatif fabric, terinspirasi dari gong yang menggantung pada tiang. Desain kami, nah di sini ada di bagian pinggang ada obi, lalu di dalam ada bagian kembennya. Nah ini menggunakan lengan balon. Nah di sini ada aksesoris yaitu gelang. Jadi lengannya itu beda. Jadi di sebelah kanan ada sayap yang mereka, lengan sayap yang mereka. Lalu celananya model asimetris. Jadi Kanan dan kiri kanan tidak dan sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Velia. Saya mau bertanya, untuk style hasil desain busana kalian ini, itu termasuk style busana apa? Desain kami menggunakan style art of beat, yaitu daya busana yang cukup unik, yaitu out of the box dan berbeda dari yang lain. Ya. Cukup sekian dari kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Tepuk tangan yang terakhir. Nah, karena sudah presentasi semua, sudah mengerjakan semua tugasnya, untuk itu Ibu ada post test berupa game online. Nah, silakan diketik dahulu di laptop kalian masing-masing. Nanti yang juara akan Ibu kasih hadiah. Pertanyaannya adalah sebutkan penerapan sumber ide. Silakan kerjakan. Go. Yang terlebih dahulu mengerjakan kelompok berapa? Mana kelompok 3? Tidak puas kelompok 3. Ibu ada sedikit hadiah. Oke. Yang juara 2 kelompok 1, mana juara 2? Kelompok 1 dapat ini udah bersama-sama ya. Selamat untuk yang menang. Juara 1 dan 2. Sebenarnya semuanya menang, cuman kalah cepat. Semuanya bisa menjawab ya. Penerapan dari sumber ide itu apa saja? Coba. Ada ciri khas, apalagi warna dan tadi dari awal sampai akhir kan kita sudah ini ya, praktek, sudah bersama-sama menelaah tentang sumber ide, tentang mood board, tentang menerapkannya langsung ke desainnya, ke kanvanya. Nah, gimana perasaan kalian, Nak? Senang ya? Oke, luar biasa, alhamdulillah. Ibu mau minta tolong, ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Boleh minta 3 orang anak, barangkali ada yang punya pendapat dan bisa menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini. Bisa? Ya? Monggo Ismaini. Dari pembelajaran ini kita bisa tahu bahwa dalam membuat desain busana itu nggak bisa asal. Ada yang dimulai dari tahap mencari idenya, terus membuat moodboard dan lalu menerapkannya dalam desain busana tersebut. Ya. Tia. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil, pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digital ini yaitu sangat berfungsi buat kita. Kita kan santri pondok, jadi otomatis kan tidak membawa HP maupun barang-barang teknologi. Ya, benar. Tapi kita itu masih bisa mengikuti zaman sekarang, masih bisa mengoperasikan teknologi dan tidak ketinggalan zaman. Oke, sip. Dari pembelajaran membuat moodboard ini membuat saya paham akan arti bekerja sama dan saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya, dan juga bisa saling memberikan pendapat untuk hasil yang baik. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas semua kesimpulannya sudah dibuat teman-teman kalian ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.
kesimpulannya dari kegiatan hari ini apa? Yaitu kalau membuat desain itu tidak ujuk-ujuk asal jadi ya, Nduk. Semua itu melalui tahap dan pemikiran. Ya, contohnya yang sudah kalian buat hari ini, yaitu kita mencari sumber ide dulu. Setelah mencari sumber ide, menerapkannya ke dalam apa? Sebuah mood board itu secara digital boleh, atau secara manual menggunakan kolase juga boleh. Setelah itu baru dikembangkan dalam sebuah desain busana. Kemudian, nah karena kalian adalah siswa-siswi santri ya di pondok pesantren, yang mana akses menggunakan atau memakai teknologi itu kan minim sekali, no HP, no gadget, no laptop. Tapi ada kalanya di kesempatan hari ini Ibu berusaha memberikan kalian kesempatan mengoperasikan laptop agar kalian pun bisa istilahnya melek teknologi, ya, bisa pengalaman juga membuat mood board atau desainnya dengan bantuan Canva seperti itu, biar tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang terakhir, karena adalah ini sistemnya berkelompok, ya, otomatis namanya kelompok itu punya banyak pikiran, punya banyak pendapat. Nah, dengan berbagai pendapat dan pikiran dari masing-masing peserta didik ini, kalian berusaha untuk menyatukan visi misi, menyatukan tema, menyatukan pemikiran kalian dalam satu kelompok, sehingga menjadi sebuah mahakarya yang sudah kalian tampilkan tadi di depan. Sungguh bagus dan luar biasa untuk kalian semua. Hebat kalian semua. Tepuk tangan. Oke. Nah, Ibu mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas semangat untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh itu semua bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa pertama niat karena Allahnya ya, niat karena Allahnya. Kemudian yang kedua semangatnya, dan yang ketiga Ibu akan mengajari kalian membuat desain tidak secara manual lagi, tapi menggunakan teknologi, yaitu menggunakan e-Bizpen, bukan Canva lagi tapi e-Bizpen. Apa itu? Penasaran? Kita tunggu minggu depan insyaallah ya. Oke, sebelum ditutup minta tolong lagi untuk ketua kelas membacakan doa dan kode kehormatan siswa ya. Ini adalah salah satu penerapan dari 29 karakter luhur. Sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdiri gerak. Kode kehormatan siswa 1 menjunjung tinggi dan di siswa SMK Budi Utomo Gadingmangu. 2. Terlanjut kepada orang tua. 14. Pantang boros. 15. Pantang berbuat asusila. 16. Pantang menentang. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas kurangnya dari Ibu, dan selebihnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya untuk kalian semua. Semangat. Saya percaya dan yakin kalian semua di sini adalah calon-calon desainer yang hebat. Amin. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Amin. Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum.